Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hai. Hari ini aku dan Dokter Ipi mau ngebahas apa itu Kaligata. Dai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hari Jumat. Ya, hari Jumat pagi-pagi udah hujan ya. Hujan gak sih di sana? Iya, hujan. Tapi nggak apa-apa, tidak menyurutkan semangat kita buat berbagi ilmu kan ya dok ya? Iya. Iya, jadi hari ini kita mau ngebahas soal Kaligata. Ini benar umum banget ya dok ya, sering terjadi Kaligata tuh tiba-tiba, apalagi kalau setauku kalau misalnya musim dingin suka ada tiba-tiba ini kenapa ya kedinginan Kaligata bentol sebadan-badan. Nah itu kenapa nanti bakal dijelasin sama dokter Ipi. Silahkan dok Ipi sengaja. Terima kasih Teh Eka. Terima kasih buat yang udah pada nonton. Semoga nanti ilmunya bermanfaat ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Kaligata ya Teh. Apa itu Kaligata, gejalanya apa, bagaimana cara penanganannya. Nah, kan tadi Teh Eka udah bilang ya, emang sih kalau itu orang awam Kaligata, biduran itu udah bahasa awam ya, udah nggak asing lagi karena kasusnya banyak banget kan ya, dan semua orang bisa mengalami itu gitu. Jadi Kaligata atau biduran ini kalau istilah medisnya istilahnya adalah urtikaria kalau dalam bahasa medis. Jadi kalau orang bilang Kaligata, biduran, urtikaria itu sama aja. Nah itu bahasa medisnya aja urtikaria, tapi kalau awam taunya kan Kaligata atau biduran. Nah Kaligata ini merupakan reaksi vaskuler pada kulit yang disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, biasanya ditandai oleh lesi seperti bentol. Kayak bentol-bentol dikelilingi oleh area putih ataupun kemerahan. Nah, ini terasa sangat gatal. Sifatnya ini timbul mendadak ya. Jadi tiba-tiba aja timbul dan biasanya menghilang kurang dari 24 jam. Dan biasanya hilangnya tanpa membekas. Jadi dia hilang aja gitu, timsa gitu. Jadi sifatnya mendadak, hilang kurang dari 24 jam dan tanpa meninggalkan bekas. Nah, penyebabnya sebagian besarnya belum diketahui pasti penyebab dari Kaligata atau urtikaria ini. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat mencetuskan reaksi Kaligata. Yang pertama, ini dari faktor makanan. Misalnya ada alergi makanan laut biasanya yang paling sering, makanan mengandung protein, kayak susu, terus juga ada kacang-kacangan, coklat. Ini yang pertama faktor dari makanan. Yang kedua faktor obat-obatan, ada alergi obat-obatan. Biasanya obat-obatan yang paling sering antibiotik ataupun anti nyeri. Tapi tidak menutup kemungkinan obat-obatan yang lain ya. Jadi ini biasanya yang paling sering aja. Yang ketiga bisa dari gigitan serangga. Yang keempat bisa dari cuaca. Tadi yang udah Teh Eka jelaskan, biasanya paling sering cuaca dingin ya Teh. Apalagi udah masuk musim hujan kayak gini. Betul. Terus yang kelima bisa dari debu, terus juga tungau, serbuk sari, serbuk bunga, atau yang di rumahnya biasa ada hewan, ada bulu hewan, bulu karpet, ataupun bulu pada boneka. Itu bisa menyebabkan reaksi Kaligata. Nah, yang keenam bisa dari kontak bahan kimia. Biasanya bahan kimia ini bahan kimia yang sering terjadi di sekitar kita yang ada gitu. Misalnya deterjen, sampo, sabun, itu bahan-bahan kimia. Nah, yang ketujuh selain dari reaksi alergi bisa aja dari psikologis kita, dari psikis. Selain dari reaksi yang faktor makanan ataupun obatan, bisa dari faktor psikologis. Nah, yang kedelapan bisa dari infeksi dan penyakit sistemik. Ini berkaitan dengan urtikaria yang kronik gitu. Jadi banyak banget faktor yang dapat mencetuskan Kaligata atau urtikaria itu sendiri. Nah, kasusnya tadi yang saya sudah jelaskan, ini bisa terjadi pada siapa saja ya. Tidak menutup kemungkinan bayi ataupun remaja atau bisa juga lansia. Jadi semua umur bisa terkena Kaligata dan juga laki-laki dan perempuan sama kasusnya.
Jadi bisa saja bisa laki, bisa perempuan, tidak ada perbedaannya gitu untuk kasus Kaligata. Nah, gejala Kaligata itu sendiri yang ada dua, ada yang subjektif, ada yang objektif. Nah, kalau yang subjektif biasanya yang dirasakan pasien. Jadi yang keluar dari omongan pasien, misalnya gejalanya terasa sangat gatal, terus seperti terbakar atau terasa panas pada area kulit, ataupun seperti tertusuk. Nah, untuk gejala objektifnya, gambaran yang terlihat, yang kita lihat, oh keluar bentol-bentol atau lesi kulitnya meninggi di bagian tubuh, gitu, bentol dikelilingi area putih ataupun kemerahan. Terus juga bisa disertai dengan bengkak. Nah, bengkak ini biasanya paling sering pada wajah. Pada wajah bisa dari kelopak mata ataupun bibir. Tapi bisa juga ada di bengkak di jari-jari tangan. Nah, untuk kasus berat atau kondisi berat urtikaria ini namanya angioedem. Ini kasus gawat darurat. Gejalanya bengkak pada area wajah sampai saluran pernafasan. Yang dikhawatirkan adalah bengkak di saluran pernafasan. Jadi dia bisa sesak nafas. Juga ada suara serak, terus juga bisa gangguan pencernaan seperti nyeri perut atau gangguan gejala rinitis. Itu merupakan gejala dari Kaligata, mulai dari ringan sampai berat. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau mendiagnosis si Kaligata itu sendiri? Kalau kita lihat kan pasti kita harus ke fasilitas kesehatan, konsultasi ke dokter tentang keluhan yang kita rasakan. Kita lakukan anamnesis, wawancara antara dokter dan pasien. Mulai dari keluhan yang dirasakan seperti apa, onsetnya, berapa lama, adakah riwayat alergi sebelumnya, adakah riwayat alergi pada orang tua ataupun keluarga. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini ya pasti mulai dari TTV, tanda-tanda vital yang umum biasa. Terus kita lihat bentukan lesinya seperti apa. Lesinya berbentuk seperti pulau-pulau, jadi kayak bentol, dari mulai bentol kecil yang sampai besar. Jadi area kulitnya meninggi gitu. Kalau orang ngomong biasanya kita bentol gitu ya. Iya. Bentol. Ada yang kadang ada yang putih ya, ada yang putih pinggirannya atau ada yang kemerahan. Nah, itu mulai dari pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan ini hanya untuk mengetahui nih kita ini memiliki alergi terhadap apa nih. Jadi untuk tahu apakah kita ada alergi pada makanan atau substansi alergen lainnya, karena kan tadi faktor pencetusnya bisa jadi karena reaksi alergi kan teh. Nah, pemeriksaan penunjangnya pasti harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Apakah harus dilakukan pemeriksaan penunjang atau tidak? Yang pertama bisa lakukan patch test, prick test, dan pemeriksaan darah. Ini nanti yang patch test sama prick test ini dia memberikan alergen, jadi substansi alergen. Bisa berubah makanan yang ikan laut tadi nanti ada yang ditempelkan, ada yang ditulis, ada yang ditusuk. Kan patch tempel, yang prick dia uji tusuk. Jadi dilihat reaksi kulitnya seperti apa, apakah ada reaksi alergi terhadap substansi alergen tersebut atau tidak. Jadi fungsi yang tadi pemeriksaan penunjang hanya untuk mengetahui kita ada alergi atau tidak terhadap beberapa substansi alergen. Nah, bagaimana cara penanganannya gitu kan? Nah, tadi kan karena ada gejala ringan sampai gejala berat, gimana apakah bisa ditangani di rumah dan kapan kita harus membawanya ke fasilitas kesehatan. Nah, sebenarnya prinsip dari Kaligata ini pengobatannya adalah menghindari faktor pencetusnya. Dia reaksi alergi kan, kayak reaksi alergi. Jadi harus menghindari faktor pencetusnya itu apa. Dia bisa hilang sendiri tanpa penggunaan obat-obatan jika gejala ringan. Ya, jadi sebenarnya bisa hilang karena kan tadi sifatnya timbulnya mendadak dan menghilang kurang dari 24 jam kan ya. Cuman kan pasti ada rasa tidak nyaman ya. Betul. Dimana kalau kita timbul Kaligata yang terasa sangat gatal. Nah, kita bisa berikan bedak kalamin. Atau kalau orang bilangnya kaladin lah ya, bedak kocok. Iya, Karena iya. ada yang lotion, ada yang bedak kocok.
bisa pilih Mm-mm. salah satu, jangan Mm. dipakai dua-duanya. Tapi fungsinya hanya memberikan rasa nyaman, mengurangi Mm-mm. rasa gatal. Jadi bukan menyembuhkan. Jadi hanya Mm-mm. supaya terasa nyaman aja gitu, nggak gatal lagi, gatalnya berkurang. Jadi kalau di rumahnya ada bedak Kalamin atau Kaladin, mau bedak kocok ataupun yang bentukan lotionnya, bisa Mm. digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi rasa gatalnya. Oke. Nah, kalau di rumah ada obat-obatan, biasanya pasien Kaligata kan dia sifatnya suka berulang ya Teh. Mm-mm. Jadi kalau ada pencetusnya dia timbul terus nanti Langsung reaksi ya. biasanya mereka sudah menyiapkan obat-obatan anti alergi. Jadi udah paham, udah tahu nih. Karena dulu pernah pertama kali kena Kaligata udah pernah konsul dikasih resep ini. Jadi biasanya mereka sudah menyimpan obatnya. Kita bisa berikan obat anti alergi atau antihistamin. Mm-mm. Biasanya orang nyebutnya CTM, cetirizine. Itu kan bisa beli di pasaran ya. Iya, 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 Dimanapun bisa dibeli. betul. Nah itu kita bisa konsumsi terlebih dahulu kalau memang gejalanya masih ringan. Jadi bisa diberikan bedak kocok, bisa diberikan obat-obatan antihistamin atau anti alergi. Tapi memang ada baiknya kalau untuk obat-obatan ini konsultasi terlebih dahulu ya. Takutnya kita kan nggak tahu berapa banyaknya dosis, terus juga bagaimana cara penggunaannya. Jadi tetap konsultasikan dulu ke dokter. Nah, kapan kita harus membawa kasus Kaligata ini ke fasilitas kesehatan? Ketika lesi dari Kaligata itu luas, jadi banyak banget di seluruh tubuh, luas. Terus juga bengkak, tadi yang saya jelaskan, apakah ada bengkak di wajah, di jari tangan, atau di saluran pernapasan yang gejalanya berupa sesak nafas. Ini karena ini merupakan urtikaria yang angioedem. Jadi ini wajib dibawa ke fasilitas kesehatan karena ini merupakan gawat darurat yang harus ditangani oleh dokter tenaga medis gitu. Jadi pada kasus ringan kita bisa tangani di rumah, tetapi jika ada gejala angioedem tadi seperti bengkak sampai sesak nafas, segera kita ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Jadi gitu, singkat banget sih tentang Kaligata Teh, karena Jadi, memang cuman kita mulai dari definisinya apa sampai bagaimana cara penanganannya. Karena ini kan penyakit yang umum ya, banyak banget saya temuin kalau lagi praktek pasti Kaligata dan berulang. Jadi nggak perlu khawatir, selama gejala ringan dia bisa ditangani di rumah. kalau yang gejala berat itu kan tadi yang bengkak saluran ini ya, pernafasan ini ya dok ya. Nah Iya, itu tuh kerasanya gimana? Sulit bernafas atau ada nyeri-nyeri yang lainnya, indikasinya gitu? sesak nafas Teh. Jadi gimana sih kalau bengkak gitu, sesak nafas. Jadi nafasnya nggak enak, nggak nyaman, itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Khawatir. Berarti selain itu kalau misalnya Kaligata dipicu sama kayak boneka-boneka ada yang di rumah, bulu-bulu yang ada di rumah itu kitanya juga harus rajin bersihin juga ya dok ya? Nah, menghindari sih lebih tepatnya. Menghindari ya. Prinsip utamanya itu kan sebenarnya bisa sembuh sendiri ya, bisa hilang sendiri kalau kita menghindari si faktor pencetusnya itu apa. Jadi si pasien ini harus tahu nih timbul Kaligatanya karena apa. Apakah karena dingin atau karena debu atau karena makanan atau obat-obatan dipicunya. Jadi si pasien harus tahu. Jadi ketika sudah tahu penyebabnya apa, biasanya Kaligatanya kemungkinan tidak akan berulang karena dia sudah menghindari nih faktor pencetusnya apa. Kemungkinan timbul berulangnya dikit sekali gitu. Iya, karena mengganggu banget ya kalau Kaligata tuh bener-bener mengganggu banget kan. Itu nempel banget sampai kulit-kulit. Moms ada yang mau ditanyakan silahkan, atau misalnya mau berbagi pengalamannya
pernah Kaligata nih karena ini boleh banget nanti bisa di-share ke mam semua juga penanganan obatnya yang pernah dialamin apa gitu kan ya dok ya. Kalau Mm-mm. aku sendiri sih pernah Kaligata tuh karena mungkin kedinginan ya, tapi aku Mm-mm. masih belum bisa bedain karena alergi dingin itu karena setiap dingin juga nggak setiap dingin Kaligata gitu dok. Kalau alergi, nah itu tuh ngebedainnya gimana ya? Maksudnya kalau misalnya sekarang lagi dingin nih Kaligata, tapi nanti ada musimnya dingin lagi, itu tuh nggak Kaligata lagi gitu. Berarti Nah, faktor yang ini, lain ya. bisa jadi Mm-mm. faktor yang lain sebenarnya mungkin bukan karena si dinginnya atau pencetusnya apa gitu kan tadi kan faktor pencetusnya banyak. Jadi Mm-mm. sebenarnya kalau untuk kalau reaksi alergi atau riwayat alergi sebenarnya pasien kan yang lebih tahu Mm-mm. karena Oh ya. eh, dia yang tahu kondisi tubuhnya seperti apa gitu. Jadi harus tahu gitu Mm-mm. pencetusnya apa karena yang paling sering memang sih cuaca dingin ya teh. Biasanya Itu. cuaca dingin pasien langsung timbul gatal, Iya. bentol-bentol, udah itu khas banget kayak gitu. Ada yang tanya dok dari Terus, ini Pak Ahmad Gunawan. Apakah betul dok kalau Kaligata nggak boleh kena angin, jadi harus bed dia rest? harus Nah bed ini yang rest. betul-betul. Aku juga Nah penasaran nih. tadi kalau misalnya maksudnya kena anginnya apa dulu nih? Kalau memang Mm-mm. kena anginnya cuacanya dingin, dia punya Kaligata karena cuaca dingin, ya otomatis hindari dulu dong cuaca dinginnya. Bisa kita Hmm. pakai suhu ruangan yang lebih hangat gitu, pakai selimut atau apapun. Jadi hindari dulu nih si faktor pencetusnya angin. Angin apa? Misal anginnya kalau ada debu atau apa, polusi lingkungan yang kotor bisa saja karena debunya. Makanya mungkin dikondisikan harus bed rest atau gimana. Tapi kalau bed rest total mah enggak ya, karena kan sebenarnya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Hanya saja untuk menghindari faktor pencetusnya gitu. Mm-mm. Jadi kalau bed rest total enggak ya, maksudnya enggak yang total banget kalau masih gejala Nggak ringan. yang harus tiduran terus di rumah enggak ya? Hmm. Nah, kalau tadi kan ada gejala misalnya timbul rasa terbakar atau rasa panas pada kulit. Iya. Nah, kalau penyebabnya pencetusnya bukan karena cuaca dingin, Hmm? kita bisa tempelkan ice pack gitu, ice gel atau nggak teh? Yang biasanya Iya. kalau, aduh berisik. Kalau ibu-ibu ASI Iya, kan iya. suka ada Ice ice gel. gelnya itu kan, ice bag itu bisa kita tempelkan. Jadi kalau pencetusnya bukan cuaca dingin. Jadi kalau dia bukan karena dingin dia timbul Kaligata, boleh ditempelkan. Hmm. Tuh, untuk memberikan rasa nyaman kan tadi karena rasanya seperti terbakar, jadi boleh kita tempelkan si ice gel atau ice bagnya itu. Biasanya tuh kalau hilang sendiri tuh berapa lama sih dok? Kayak Kurang dari 24 jam. oh langsung. Langsung biasanya kurang Kalau dari 24 jam. Kalau pasien mm-mm. menghindari faktor pencetusnya. Misalnya udah kena nih, Hmm. udah terlanjur kena, itu Mm-mm. adanya obatnya di rumah cuman lotion atau bedak kocok itu Gitu. udah gunain dulu sementara. Kalau bukan obat minum ya teh. Ya. Tadi bisa obat yang dioles atau obat minum. Jadi bisa sebenarnya hilang kalau dia menghindari faktor pencetusnya. Mm-mm. Kurang Hmm. dari 24 jam dan dia tuh hilangnya tanpa bekas. Nggak Hmm. kayak cacar, biasanya kan kalau cacar suka membekas, tapi kalau Kaligata nggak menimbulkan bekas. Kecuali kalau digaruk terus mungkin ya. Nah, benar. Makanya emang sih kalau gatal kan pasti digaruk ya. Nggak kuat soalnya kalau Usahakan tidak Kaligata. digaruk gitu. Karena takutnya malah jadi timbul luka baru Ah, gitu. Kaligatanya udah hilang, ini malah jadi ada luka bekas garukannya ya. Bener banget. Hmm. Baiknya diusap-usap aja ya kalau misalnya nanti ya semoga nggak Kaligata ya, tapi kalau ada yang mengalami diusap aja ya daripada digaruk sama kuku nanti jadinya Nah, perih karena malah luka. timbul Hmm. luka baru. Jadi Eh, kalau misalnya di rumah ada persediaan, misalnya sudah memang
pasien sering banget Kaligata, langsung saja dikonsumsi. Berarti Obat-obatan yang tadi ada di rumah. berarti tadi tuh opsinya itu antara obat yang mau dioleskan atau yang diminum, salah satu aja ya dok ya? Boleh dua-duanya teh. Boleh Misalnya, dua-duanya. ada sih obat minum. Biasanya pasien kalau nggak dikasih obat minum kurang ini, karena memang lebih baiknya kita minum anti alergi yang dikonsumsi kan ya, karena sebenarnya Penyembuhan kalau dari bedak dalam kocok, gitu ya? karena kalau bedak kocok saja atau lotion yang mengandung anti alergi pun dia hanya memberikan rasa nyaman. Jadi kan lotion bedak kocok itu kan dingin ya, jadi enak Iya, gitu. iya. Dia hanya memberikan rasa nyaman aja. Itu tuh ada Tehan nih. Kenapa Tehan? Dok Ipi, aku tersiksa banget 2 bulan ke belakang ini. Kaligata tiap malam sempat sampai ke mata bengkak-bengkak, nggak bisa tidur. Kalau bengkak-bengkak baiknya konsultasi ini Teh Hani apa sih? Iya, Tehan nih. Konsultasi teh ke dokter biar dicekin tentang kaligatanya. Bengkaknya ya. Karena kan banyak pemeriksaannya kan. Ada yang dari wawancara, anamnesis, pemeriksaan fisik, atau misalnya dibutuhkan pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi kalau udah sampai bengkak-bengkak, apalagi di area wajah, lebih baik langsung ke fasilitas kesehatan. Bisa ke dokter, ke klinik, atau ke rumah sakit. Karena ini apalagi dengan kondisi yang kaligatanya tiap malam ya. Jadi misalnya hari ini sembuh, besok lagi jadi keterusan. Jadi baiknya dicek aja ya dok ya. Karena kalau misalnya kaligatanya masih ringan, itu kemungkinan bisa hilang sendiri di waktu yang tadi 24 jam itu ya dok ya. Benar. Jadi bisa hilang sebenarnya kalau kita menghindari faktor pencetusnya. Tapi kan pasti ada rasa tidak nyaman ya. Betul. Baik kalau sudah sampai bengkak, buru-buru ke fasilitas kesehatan. Itu memang bisa ke muka juga ya. Waduh, ke saluran pernafasan tadi sesuai. Tapi khawatirkan pembengkakan di saluran pernafasan. Tapi Teh Haninya sendiri apa udah konsumsi obat-obatan dulu atau pakai apa dulu nggak gitu? Kalau misalnya memang belum kalau misalnya udah tapi nggak berkurang gejalanya, sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau sudah sampai bengkak kan sangat tidak nyaman ya. Apalagi kalau udah bengkak-bengkak, lebih baik langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat. Lebih pastinya lagi ya dok ya. Benar banget. Oke deh, Mams, ada yang ditanyain lagi boleh? Sebelum kita akhiri live-nya, mungkin nanti kapan-kapan kita bahas soal cacar juga dan bekas juga ya dok ya, yang membekasnya itu. Oh cacar, boleh. Jadi mungkin tentang kenapa awalnya dan biar nggak membekas tuh kayak gimana gitu kan, penanganannya pertama kayak gimana. Itu sih. Hai yang baru gabung, aku sapa dulu deh. Mom Bulan, Mom Anissa, Mom Salsa. Nah, Mom Salsa langsung konsul ke dokter umum apa langsung ke dokter kulit ya, Dok? Boleh kemana aja. Yang terdekat misalnya ada dokter umum, sok mangga, tapi kalau misalnya ada dokter kulit boleh. Jadi boleh kemana aja. Bebas. Yang penting kaligatanya itu diperiksakan dulu ya. Kalau misalnya udah tanda-tanda kaligatanya yang berat dan keterusan ya dok ya. Itu. Oke deh, kalau gitu mungkin kita akhiri aja ya dok ya. Semoga penjelasan dari Dok Ipi bermanfaat dan semoga kita semua sehat selalu. Amin. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Maaf dok, ada satu pertanyaan lagi, boleh deh kita bahas dulu ya.
beberapa hari yang lalu saya gatal-gatal merah di bagian betis atas dan bagian perut. Gatal-gatal itu muncul pada saat kedinginan. Sementara ini saya pakai salep Benoson atau minum obat CTM boleh nggak dok? Nah, gatal-gatalnya ini sebelumnya emang punya riwayat kaligata atau enggak? Kan banyak ya gatal-gatal nimbulnya apa nanti abis digaruk dia luka atau enggak. Kalau gatal-gatal merah-merah terus area kulitnya meninggi atau bentol-bentol banyak di seluruh tubuh, boleh konsumsi obat CTM kalau memang sebelumnya sudah pernah gitu, sudah mengalami. Jadi sudah tahu nih dosis CTM berapa kali yang harus diminum. Boleh CTM, boleh cetirizine. Kalau bedak baiknya coba yang Kaladin aja kali, yang bedak kocok atau apa. Tapi kalau memang sebelumnya sudah diresepkan atau apa dari dokternya, memang sudah tahu dokternya, ya boleh-boleh saja. Jadi boleh pakai yang tadi, boleh pakai keduanya. Boleh bedak kocok atau salep digabung dengan obat-obatan anti alergi. Tapi jangan bedak kocok dicampur salep. Bedak kocok. Itu Oh, dipilih salah satu, bedak atau salep. oh, oke. Kalau diminum juga boleh ya, cuman kalau pas pemakaian diolesnya itu salah satu aja ya dok ya. Ya, benar. Oke deh, mam semua, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Makasih udah gabung, ketemu sama kita lagi nanti 2 minggu ke depan. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.